Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Tanya Hasanah pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Pemirsa Hasanah, di masyarakat kita seringkali ditemukan fenomena orang yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadinya. Misalnya digunakan untuk hajatan, pengajian, atau keperluan lainnya. Akibatnya bisa mengganggu para pengguna jalan. Apakah aktivitas yang demikian ini dibenarkan dalam syariat agama? Syariat Islam ini memberikan perlindungan kepada kepentingan-kepentingan publik, sehingga kalau ada aset-aset milik publik yang kemudian diganggu, dirampas, diserobot, dan diambil alih begitu saja oleh individu atau masyarakat tertentu, maka ini adalah perbuatan yang termasuk perbuatan mungkar, perbuatan dosa. Dan bahkan dosanya bisa menjadi dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena yang dirugikan bukan hanya 1-2 orang, tapi siapa saja yang lewat di jalan itu, yang hak-haknya kemudian diambil begitu saja oleh yang punya rumah, maka setiap orang yang dirugikan itu akan memberikan dosa kepada yang memajukan atau mengganggu jalan yang ada di depan rumahnya itu, entah dengan cara dia memajukan pagarnya atau dia memarkir kendaraan di depan rumahnya, yang membuat arus lalu lintas yang ada di jalan itu menjadi kemudian terganggu. Yang terganggu bukan hanya 1, 2, 3 orang, tapi bisa jadi orang sekampung, orang satu kota, dan seterusnya. Maka perbuatan seperti ini, walaupun kelihatannya biasa-biasa saja, dianggap sudah lumrah, karena memang banyak orang yang melakukannya, bukan berarti lantas kemudian dimaafkan dan begitu saja dianggap halal. Ini ada perbuatan yang mungkar, yang bertentangan dengan syariat Islam, karena Islam punya prinsip la darara wa la dirara. Tidak boleh kita memberikan bahaya atau kerugian pada orang lain, sebagaimana kita juga tidak boleh menerima kerugian dari orang lain itu juga. Jadi harus ada asas di mana ini adalah hak kita, inilah yang boleh kita pakai, dan yang bukan hak kita yang milik publik, maka itu yang harus kita jauhi dan tidak boleh kita serobot begitu saja. Di dalam Al-Quranul Karim ada kisah bagaimana nanti bumi ini akan bercerita tentang apa yang terjadi pada dirinya, di atasnya, atas orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan nista di atasnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu tanah ini akan bercerita tentang apa yang diperlakukan orang di atasnya. Kalau kita menyerobot tanah orang lain, apalagi dalam ini tanah publik, jalanan yang milik umum dan sebagainya, maka tanah ini akan bercerita nanti kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia sudah diserobot oleh yang punya rumah di pinggir jalan itu, sehingga membuat arus lalu lintasnya itu menjadi terganggu. Dan ini adalah dosa yang sifatnya bukan hanya sekali 2 kali, tapi selama penyerobotan itu terjadi, selama orang-orang yang lewat itu terganggu, maka yang menyerobot itu akan selalu menerima dosa yang rutin terus-menerus setiap hari, setiap saat. Setiap ada gangguan, ada satu dosa, dan akan masuk dalam kumpulan amal-amal keburukannya dia. Oleh karena itu, Islam mengharamkan kita menyerobot tanah milik publik, karena memang bukan hak kita, dan tidak boleh kita saling memakan harta dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta-harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Nah, kemudian menjadikan trotoar itu sebagai lahan usaha yang sebenarnya itu bukan hak kita, maka pendapatan dari itu sebenarnya pendapatan yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Kemudian memarkir kendaraan kita di jalan, walaupun mungkin tanah itu dulunya sebelum dilebarkan jalanan milik saya, milik orang tuanya, milik kakeknya dan sebagainya. Tetapi ketika sudah diberikan kepada jalan, kepada umum, maka itu sudah menjadi haknya publik, hak masyarakat. Tidak boleh kemudian apa yang sudah diberikan itu kemudian diminta kembali, ditarik kembali, kecuali atas izin dari seluruh masyarakat yang ada di situ. Setidak-tidaknya ada izin dari penguasa, izin dari keamanan dan sebagainya, dan itu harusnya jangan setiap saat dilakukan. Sesekali saja, kalau memang sudah tidak mungkin lagi. Katakanlah misalnya ada berita duka cita, ada kematian, sehingga mau tidak mau ada banyak tamu yang harus parkir di depan rumah dan sebagainya, tapi yang namanya mati itu hanya sekali saja. Jangan setiap hari bikin hajatan yang kemudian membuat jalanan menjadi macet di mana-mana. Walaupun isinya pengajian, walaupun isinya penambahan ilmu, tetapi ilmunya menjadi tidak manfaat karena mengganggu masyarakat dan kemudian membuat jalanan macet di mana-mana. Orang yang mendoakan keburukan atas yang punya hajat itu lebih banyak daripada yang mendoakan kebaikan. Kenapa? Karena mengganggu masyarakat yang jauh lebih luas lagi. Oleh karena itu, syariat Islam ini adalah syariat yang adil, milik publik, jangan diserobot, jangan diambil alih begitu saja demi kepentingan pribadi, apalagi mengatasnamakan ini adalah hajatan yang sifatnya dakwah, sifatnya pengajian dan sebagainya, tapi harus yang bersifat kita menjaga kepentingan publik ini, karena menghilangkan satu duri dari jalan itu lebih utama daripada kita membuat jalan itu kemudian menjadi tidak bisa dilewati oleh orang banyak.